Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Lela Suryani, dan kedua rekan saya, Neisi Risnayeni dan Raudah Tunikma. Kami kelompok 8 akan menyampaikan materi yang berjudul Kewajiban dan Hak Karyawan dan Perusahaan. Apa itu hak dan kewajiban? Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri. Contohnya, hak mengeluarkan pendapat, hak mendapatkan pengajaran. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Contohnya, melaksanakan tata tertib di sekolah ataupun di kampus, membayar UKT atau melaksanakan tugas yang diberikan dosen dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, kewajiban karyawan terhadap perusahaan. Pertama, kewajiban ketaatan. Karyawan harus mematuhi perintah dan petunjuk atasannya. Namun, ada beberapa hal yang tidak harus dipatuhi karyawan. Seperti yang pertama, karyawan tidak boleh mematuhi perintah untuk melakukan sesuatu yang tidak bermoral. Kedua, karyawan tidak wajib mematuhi perintah atasannya yang diberikan bukan demi kepentingan perusahaan. Yang ketiga, karyawan tidak perlu mematuhi perintah yang memang demi kepentingan perusahaan, tetapi tidak sesuai dengan penugasan yang disepakati ketika ia menjadi karyawan di perusahaan itu. Yang kedua, kewajiban konfidensialitas. Konfidensialitas berasal dari kata Latin confidere, yang berarti mempercayai. Kewajiban konfidensialitas adalah kewajiban untuk menyimpan informasi yang bersifat rahasia yang telah diperoleh dengan menjalankan suatu profesi. Kewajiban konfidensialitas tidak saja berlaku selama karyawan bekerja di perusahaan, tetapi berlangsung terus setelah ia pindah kerja. Dasar untuk kewajiban konfidensialitas dari karyawan adalah intellectual property rights dari perusahaan. Yang ketiga, kewajiban loyalitas. Dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, kata loyal selalu dikaitkan dengan kata setia. Faktor utama yang bisa membahayakan terwujudnya loyalitas adalah konflik kepentingan. Artinya, konflik antara kepentingan pribadi karyawan dan kepentingan perusahaan. Karyawan tidak boleh menjalankan kegiatan pribadi yang bersaing dengan kepentingan perusahaan berdasarkan kontrak kerja atau persetujuan implisit. Karyawan wajib melakukan perbuatan-perbuatan tertentu demi kepentingan perusahaan. Yang keempat, kewajiban melaporkan kesalahan perusahaan. Dalam literatur etika bisnis berbahasa Inggris, masalah ini dikenal sebagai whistleblowing atau meniup peluit. Dalam etika, whistleblowing memiliki arti menarik perhatian dunia luar dengan melaporkan kesalahan yang dilakukan oleh sebuah organisasi. Whistleblowing ini dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, whistleblowing internal. Whistleblowing internal ini adalah pelaporan kesalahan di dalam perusahaan sendiri dengan melewati atasan langsung. Dua, whistleblowing eksternal adalah pelaporan kesalahan perusahaan kepada instansi di luar perusahaan, baik instansi pemerintah atau kepada masyarakat melalui media komunikasi. Kewajiban perusahaan terhadap karyawan. Yang pertama, perusahaan tidak boleh mempraktisi atau diskriminasi. Istilah ini berasal dari suatu Latin discernere, yang berarti membedakan, memisahkan, atau memilah. Dalam konteks perusahaan, dengan diskriminasi dimaksudkan untuk membedakan antara para pegawai atau karyawan karena alasan tidak relevan yang berakal dalam berprasangka. Latar belakang terjadinya diskriminasi adalah pandangan rasisme, sektarianisme, atau seksisme. Yang kedua,
perusahaan harus menjamin kesehatan dan keselamatan kerja yang menjadi dasar etika bagi kewajiban perusahaan untuk melindungi keselamatan dan kesehatan para pekerja. Yang pertama, setiap pekerja berhak atas kondisi kerja yang aman dan sehat. Yang kedua, berdasarkan dasar pemikiran deontologi, manusia harus diperlakukan sebagai tujuan pada dirinya dan tidak pernah sebagai sarana belaka. Yang ketiga, menunjukkan dasar itu dengan suatu argumentasi atau utilitarian bahwa tempat kerja yang aman dan sehat paling menguntungkan bagi masyarakat sendiri, khususnya bagi ekonomi negara. Yang ketiga, ada kewajiban memberi gaji yang adil. Menurut keadilan distributif, biasanya pandangan ini dilatar belakangi konsepsi liberalistik, yaitu upah atau gaji dapat dianggap adil bila merupakan imbalan suatu prestasi. Sedangkan pandangan sosialistis dikemukakan dari sudut pandang pekerja. Mereka lebih menekankan bahwa gaji baru adil bila sesuai dengan kebutuhan si pekerja beserta keluarga. Yang kedua, senioritas dan imbalan rahasia. Senioritas maksudnya orang yang bekerja lebih lama pada suatu perusahaan atau instansi mendapat gaji yang lebih tinggi. Imbalan rahasia maksudnya pemberian bonus atau insentif berlangsung secara rahasia, sehingga hanya yang bersangkutan yang tahu. Selanjutnya ada hak karyawan terhadap perusahaan. Yang pertama, hak untuk mengembangkan potensi kerja, mengembangkan minat, bakat, dan kemampuan. Pada dasarnya, hak dasar yang pertama ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa setiap pekerja memiliki hak untuk mengembangkan potensi kerja serta memperoleh kesempatan untuk mengembangkan minat, bakat, dan kemampuan. Undang-undang ini juga mengatur bahwa seorang pekerja mempunyai hak untuk terlindungi dari tindak kesusilaan dan moral, kesehatan dan keselamatan kerja, serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat sebagai manusia dan nilai-nilai agama. Yang kedua, ada hak dasar atas jaminan sosial kesehatan dan keselamatan kerja. Hak ini diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 1993, Peraturan Menteri Nomor 1 1998, Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1993, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993, dan Undang-Undang Nomor 1 1970 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Hak dasar yang dimaksud termasuk di dalam hak untuk memperoleh jaminan pemeliharaan kesehatan, jaminan hari tua, jaminan kematian, dan jaminan kecelakaan kerja. Yang ketiga, ada setiap pekerja berhak mendapatkan upah yang layak. Hak dasar ini diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 1999 dan PP Nomor 8 Tahun 1981 serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dikatakan seorang pekerja memiliki hak untuk mendapatkan upah yang layak. Pemilik modal atau pihak perusahaan juga diwajibkan untuk mengikuti ketentuan upah minimum yang berlaku di kabupaten, kota, kawasan tersebut. Perusahaan juga diwajibkan untuk meninjau besaran upah ketika pekerja sudah bekerja selama lebih dari tahun dan tidak boleh diskriminatif terhadap pekerja perempuan dan pekerja laki-laki. 4. Hak dasar untuk berlibur, cuti, istirahat, serta memperoleh pembatasan waktu kerja. Hak ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. 5. Hak untuk membentuk serikat pekerja.
Hak dasar ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. 6. Hak perlindungan atas pemutusan hubungan kerja. Bila pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka perundingan wajib dilakukan oleh kedua belah pihak yang terkait, yakni karyawan dan perwakilan perusahaan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai hak perusahaan terhadap karyawan. Yang pertama, mendapatkan hasil kerja yang terbaik setiap hari. Yang kedua, mendapatkan solusi dan ide kreatif. Yang ketiga, mendapatkan kejujuran dan kepercayaan dari karyawannya. Yang keempat, mendapatkan kepedulian dari setiap karyawan. Yang kelima, mendapatkan integritas dan solusi.